analisis laporan keuangan PT Trimitra Prawara Golan Tbk. Yang pertama, analisis likuiditas terdiri dari current ratio. Rumus rasio lancar sama dengan AL per HL sama dengan 2020 89,810,097,007 per 26,601,792,476 sama dengan 3,376 sama dengan 3,37%. 2021 sama dengan 80,088,083,235 per 12,338,439,679 sama dengan 6,440 sama dengan 6,44%. Cara mengetahui selisih penurunan atau pertumbuhan. 2021 sama dengan 2021 dikurangi 2020 per 2021 sama dengan 6,44 dikurangi 3,37 per 6,44 sama dengan 3,07 per 6,44 sama dengan 0,47%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 3,37% dan di tahun 2021 sebesar 6,44%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan efisien. Selanjutnya, quick ratio. Rumusnya sama dengan aset lancar dikurangi persediaan per hutang lancar. 2020 hasilnya sama dengan min 1,146 sama dengan min 1,14%. 2021 sama dengan 3,001 sama dengan 3%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar min 1,14% dan di tahun 2021 sebesar 3%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan efisien. Cash ratio. Rumus sama dengan kas dibagi hutang lancar sama dengan 2020 hasil 0,118 sama dengan 0,11%. Sedangkan 2021 sama dengan 0,283 sama dengan 0,28%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 0,11% dan di tahun 2021 sebesar 0,28%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan efisien. Selanjutnya yang kedua, analisis leverage atau analisis hutang atau analisis solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu TU per TA sama dengan 2020 hasilnya 0,268 sama dengan 0,26%. Sedangkan 2021 hasilnya 0,152 sama dengan 0,15%. Jadi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang di tahun 2020 sebesar 0,26% dan di tahun 2021 sebesar 0,15%. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER. Rumusnya TL per TE sama dengan 2020 hasilnya 0,367 sama dengan 0,36%. Sedangkan 2020 hasilnya 0,179 sama dengan 0,17%. Jadi jumlah ekuitas yang dijaminkan atas utang perusahaan menurun dari tahun 2020 sebesar 0,36%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,17%. Maka jumlah ekuitas pada tahun ini tidak efisien. Selanjutnya, interest coverage ratio atau ICR. Rumusnya EBIT per beban bunga. 2020 sama dengan 2,257 sama dengan 2,25%. Sedangkan 2021 yaitu 5,937 sama dengan 5,93%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar bunga meningkat dari tahun 2020 sebesar 2,25%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 5,93%. Selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi TE,
yang 2020 sama dengan 0,004 sama dengan 0,4%, sedangkan 2021 sama dengan 0,022 sama dengan 0,2%. Jadi total utang yang dijadikan jaminan oleh perusahaan menurun di tahun 2020 sebesar 0,4% dan di tahun 2021 sebesar 0,2%. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama GPM, Gross Profit Margin, rumusnya laba kotor dibagi penjualan. 2020 sama dengan 0,324. Hasilnya 0,32%. Sedangkan 2021 yaitu 0,294 sama dengan 0,29%. Jadi laba kotor perusahaan tahun 2020 dengan tahun 2021 turun sebesar 3%. Selanjutnya yaitu NPM, yaitu Net Profit Margin. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan, yaitu 2020 sama dengan 0,086 sama dengan 0,08%, sedangkan 2021 sama dengan 0,101 sama dengan 0,10%. Jadi laba bersih perusahaan pada tahun 2020 sebesar 0,08%. Dan di tahun 2021 sebesar 0,10%. Selanjutnya yaitu ROS, Return on Sales. Rumusnya yaitu EBIT per penjualan, yaitu 2020 sama dengan 0,165 sama dengan 0,16%. Sedangkan 2021 yaitu 0,177 sama dengan 0,17%. Jadi laba sebelum bunga dan pajak EBIT di tahun 2020 sebesar 0,16% dan di tahun 2021 sebesar 0,17%. Selanjutnya yaitu ROA, Return on Asset. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset sama dengan 2020 yaitu 0,034 sama dengan 0,03%. Sedangkan 2021 yaitu 0,060 sama dengan 0,06%. Jadi laba dari total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2020 sebesar 0,03% dan di tahun 2021 sebesar 0,06%. Selanjutnya yaitu ROE, Return on Equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi TE sama dengan 2020 yaitu 0,047 sama dengan 0,04%. Sedangkan 2021 yaitu 0,070 sama dengan 0,07%. Jadi laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan di tahun 2020 sebesar 0,04% dan di tahun 2021 sebesar 0,07%. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Perputaran persediaan atau rasio inventory, rumusnya penjualan dibagi persediaan. 2020 yaitu 0,679 sama dengan 0,67%. Sedangkan 2021 yaitu 1,277 sama dengan 1,27%. Selanjutnya yaitu rasio inventory index. Rumusnya yaitu 365 dibagi P inventory, yaitu 2020 sama dengan 365 dibagi 0,679 sama dengan 537 kali. Sedangkan 2021 yaitu 365 dibagi 1,277 sama dengan 285 kali. Jadi nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaannya mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 0,67% dan di tahun 2021 sebesar 1,27%. Dan untuk perhitungannya juga mengalami kecepatan di tahun 2020 537 kali dan di tahun 2021 hanya 285 kali. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang atau rasio break-even. Rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang. 2020 yaitu 8,149 yaitu 8,14%, sedangkan 2021 yaitu 8,213 sama dengan 8,21%. Rasio break-even index, rumusnya 365 dibagi P break-even. Yang 2020 yaitu 44 hari, sedangkan 2021 sama 44 hari. Jadi nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan mengalami kenaikan sebesar 7%. Di tahun 2020 sebesar 8,14% dan di tahun 2021 sebesar 8,21%. Dan untuk perhitungan hari di tahun 2020 dan di tahun 2021 mengalami kesamaan yaitu 44 hari.
Selanjutnya yaitu rasio perputaran utang atau rasio pay-sible. Rumusnya yaitu HPP, beban pokok penjualan dibagi utang usaha. 2020 yaitu 6,482 sama dengan 6,48%. Sedangkan 2021 yaitu 17,489 sama dengan 17,48%. Rasio pay-sible rumusnya yaitu 365 dibagi P pay-sible yaitu 2020 56,309 sedangkan 2021 yaitu 20,870. Jadi nilai rasio ini mengindikasi perusahaan dan menunjukkan perusahaan relatif efisien. Jika semakin tinggi nilai pada rasio, pada tahun 2020 nilai rasio ini sebesar 6,48% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 17,48%. Maka semakin tinggi nilai rasio ini semakin efisien perusahaan dalam membayar utang usaha. Perputaran modal kerja, rumusnya yaitu penjualan dibagi modal kerja, aset lancar dibagi hutang lancar. 2020 yaitu 0,637 sama dengan 0,63%. Sedangkan 2021 yaitu min 5,659 sama dengan min 5,65%. Jadi nilai modal kerja perusahaan pada tahun 2020 sebesar 0,63% dan nilai modal kerja pada tahun 2021 turun sebesar min 5,65%. Maka perusahaan tidak efisien dalam memanfaatkan modal kerja. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aset tetap. 2020 yaitu 4,947 sama dengan 4,94%. Sedangkan 2021 yaitu 7,217 sama dengan 7,21%. Jadi nilai rasio aktiva tetap tahun 2020 sebesar 4,94% dan naik di tahun 2021 sebesar 7,21%. Maka aktiva tetap pada perusahaan naik dan menjadi efisien. Selanjutnya yaitu perputaran total aset. Rumusnya yaitu penjualan dibagi TA sama dengan 2020 yaitu 0,402 sama dengan 0,40%. Sedangkan 2021 yaitu 0,595% sama dengan 0,59%. Jadi nilai rasio perusahaan pada tahun 2020 sebesar 0,40% dan di tahun 2021 naik sebesar 0,59%. Maka efisiensi perusahaan dalam tahun ini mengalami kenaikan. Rasio pasar yaitu EPS atau earning per share. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. 2020 yaitu 2,777,638,34. Sedangkan 2021 yaitu 4,446,459,760. Selanjutnya PER atau price earning ratio. Rumusnya yaitu harga saham dibagi IPS. 2020 yaitu 65,1632 sedangkan 2021 yaitu 36,2085. Jadi jumlah saham pada tahun 2020 sebesar 65,1632 dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 36,2085. Maka semakin turun nilai per suatu saham, maka semakin murah harga saham dan sebaliknya. Terima kasih.